Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan buat kita hari ini. Kita masih mendengarkan terus firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan kita akan memperoleh kekuatan, memperoleh kuasa, power di tengah-tengah kelemahan fisik dan kelemahan kerohanian kita. Dan juga menjadi sumber penghiburan di tengah-tengah penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita, di tengah-tengah ketidakadilan, situasi yang sulit, masalah demi masalah. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, itu akan menjadi sumber penghiburan kepada kita. Makanya lebih baik untuk mendengarkan firman Tuhan daripada kita kecewa, kesal, bahkan meninggalkan Tuhan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, paling tidak hati kita diteduhkan dan pikiran kita ditenangkan, sehingga kita memperoleh penghiburan. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini, yaitu yang diambil dari Zakaria pasal yang ke-14 ayat yang ke-7. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Zakaria pasal yang ke-14 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Tetapi akan ada satu hari itu diketahui oleh Tuhan, dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini adalah bagian pemulihan, bagian penghiburan, bagian keselamatan, bagian sukacita yang diberikan Tuhan kepada umat pilihannya. Di tengah-tengah situasi yang tidak mengenakan, mereka diperangi, mereka dihancurkan, bahkan harta mereka dirampok. Bahkan yang lebih sadis saudara-saudara, ini mengungkapkan situasi yang pelik, bahkan menyedihkan, hancur-hancuran. Bahkan perempuan-perempuan mereka ditiduri oleh orang-orang yang jahat. Saudara-saudara, Tuhan sendiri yang mengumpulkan bangsa-bangsa untuk apa? Menindas umat pilihan Tuhan. Itu dilakukan Tuhan semata-mata karena kasih-Nya, supaya mereka sadar, supaya mereka kembali kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang punya kuasa dalam kehidupan dunia ini. Dia bisa menggerakkan siapapun, dia bisa melakukan apapun untuk memberkati dan juga untuk menghukum manusia. Ingat itu saudara-saudara, Tuhan punya kuasa untuk memberkati kita dan menghukum kita. Ketika kita melakukan yang baik, ketika kita berkenan kepada Tuhan, ketika kita percaya, bersandar hanya kepada Tuhan, maka Tuhan pasti memberkati kita. Dan berbagai macam cara Tuhan boleh pakai bagaimana supaya orang-orang yang mencintai Tuhan itu mendapatkan berkat. Amin. Jadi makanya setialah kepada Tuhan, teruslah mendengarkan firman-Nya, teruslah percaya kepadanya. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan, jangan sampai kita mengandalkan pikiran dan kekuatan kita sendiri. Di situ Tuhan murka. Kalau kita mengandalkan pikiran kita sendiri, berarti kita sedang mengatakan bahwa aku tidak membutuhkan Tuhan. Hati-hati itu. Makanya saudara-saudara, bagi orang-orang yang sombong, bagi orang-orang yang angkuh, mungkin karena hartanya semakin banyak, karena berkat Tuhan sudah mulai ada. Makanya Musa selalu mengingatkan umat pilihan Tuhan ketika mereka keluar dari Mesir dan akan memasuki Yerusalem, tanah Kanaan mereka. Ya, dia katakan, janganlah engkau lupa, gitu. Pujilah Tuhan, sembahlah Dia, bangunkanlah bait baginya, rumah baginya. Ketika engkau bersuka cita, ketika engkau boleh makan, membangun rumahmu, ingatlah rumah tempat kediaman Allah. Artinya, supaya setiap orang jangan justru sombong ketika diberkati Tuhan. Karena Tuhanlah sumber berkat dan sumber hukum.
Orang yang jahat pasti dihukum Tuhan. Orang yang angku, yang sombong, yang mengandalkan pikirannya sendiri pasti akan dicampakkan Tuhan. Hartanya akan diambil habis. Hati-hati saudara-saudara. Firman Tuhan ini memang begitu tajam. Sama seperti dua mata pedang, ya, yang begitu tajam menusuk ke hati kita. Jadi makanya berhati-hatilah. Dengarkan terus firman Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Ya. Jadi makanya hari ini dikatakan, tetapi akan ada satu hari. Satu hari yang disebutkan di situ adalah hari yang penuh dengan apa? Sukacita, karena mereka dibebaskan, mereka diselamatkan. Tuhan kembali memegang kendali. Tuhan kembali menegakkan kuasanya, menunjukkan bahwa hanya Tuhanlah yang berkuasa. Jadi oleh karena itu saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini, ya, Tuhan penguasa dalam hidup kita. Dia bisa mengatur apapun. Dan ketika mereka sudah terbuang dan hukuman itu boleh dijalani oleh mereka, maka Tuhan satu hari nanti ini, tetapi akan ada satu hari. Hari itu akan diketahui oleh Tuhan. Jadi satu hari itu adalah hari di mana Tuhan menunjukkan kuasanya, menegakkan pemerintahannya. Dia akan menjadi Tuhan satu-satunya bagi mereka. Itu. Bahkan di sini disebutkan saudara-saudara berkat Tuhan yang ada bagi mereka. Dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Artinya saudara-saudara tidak ada lagi malam, tidak ada lagi kegelapan. Itu yang mau dikatakan. Sama seperti yang dikatakan oleh Yesaya 60 ayat yang ke-19. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Kita tidak membutuhkan alat-alat penerang. Karena apa? Karena Tuhan menjadi sumber penerang bagi kita. Ketika Tuhan hidup dalam hati kita, maka hidup kita akan menjadi terang. Itu. Makanya saudara-saudara, hiduplah dalam Tuhan, maka engkau tidak pernah melihat kegelapan. Kegelapan yang dimaksud di sini bukan kegelapan soal mata kedagingan kita, tapi rohani kita tidak akan merasa gelap. Terus akan merasa terang, terus merasa akan ada sukacita. Sekalipun ada begitu banyak masalah, sekalipun ada begitu banyak pergumulan, tapi ketika terang Tuhan, ketika Tuhan itu ada di dalam hati kita, maka kita terus akan apa? Memperoleh pikiran yang tenang, memperoleh pikiran yang nyaman. Kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tetap memuji, memuliakan Tuhan. Kita akan terus datang kepadanya, kita akan berpegang dalam iman percaya kita. Makanya saudara-saudara, tinggallah dalam Tuhan. Engkau tidak akan pernah melihat kegelapan. Terang abadi itu akan menjadi apa? Menjadi sukacita bagimu, akan terjadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagungan, ya. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu. Oleh karena itu saudara-saudara, ketika Tuhan melawat kita, maka mari kita menerimanya dengan sesungguh hati. Buka hatimu. Memang situasi kadang-kadang bisa pelik, situasi bisa sulit. Itu yang saya katakan kemarin-kemarin. Mungkin saja karena dosa-dosa kita, mungkin saja karena kejahatan kita. Berubahlah, bertobatlah, dan mari kembali kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, percaya hanya kepada Tuhan, berserah terus kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memulihkan hidup. Satu hari ini, Tuhan pasti akan memberikan sukacita. Tuhan akan memberikan terang yang abadi dalam kehidupan kita. Tetap semangat, tetap bergembira. Bila hidupmu bersama dengan Tuhan, maka terang yang abadi itu akan terus ada dalam kehidupan. Sekalipun engkau mengalami situasi yang sulit, tapi tetap pikiranmu, mata rohanimu akan terlihat jelas. Engkau akan mengerti apa yang Tuhan maksudkan dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan. Kita tahu kemana arah kita berjalan. Kita terus akan bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkatilah itu. Ajar kami untuk tetap sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan.
Ketika kami harus mengalami penderitaan karena dosa kami, biarlah kami bertobat. Itu mungkin caranya, jalannya Tuhan untuk memperbaiki kami. Sama seperti Tuhan memulihkan bangsa Israel setelah mereka mengalami penderitaan karena dosa mereka. Terima kasih Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tetap semangat. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Teruslah datang kepadanya. Bawa segala keluhan-keluhan, pergumulan-pergumulanmu. Apapun yang menjadi pergumulanmu, bawa di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan pencerahan kepadamu. Besok kita gereja hari Minggu, supaya kita juga terus diterangi oleh firman Tuhan. Semoga yang sakit disembuhkan, yang sedih akan dihibur oleh Tuhan, dan yang bergumul Tuhan akan ambil, akan angkat pergumulan kita. Biarlah nama Tuhan kita muliakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.